Selamat pagi Mas Dap. Hari ini aku akan bahas tentang ban Maxxis Maxlite, ukurannya 29 kali 2.0. Jadi sebenarnya ini adalah ban untuk XC, dan kebetulan ban ini cukup bagus ya dari segi rating rotasi di aspal atau di jalan gitu ya. Itu bagus, terus ringan. Jadi kenapa aku milih ban ini? Jadi seperti itu Mas Tab. Jadi ban ini aku udah pakai kurang lebih sekitar berapa tahun ya? 2 tahunan kalau nggak salah. Dan sudah aku pakai kurang lebih itu sekitar di 10.000 ke bawah kilometeran, tapi di atas 7.000 kilometer. Jadi yang seringnya itu setiap hari aku pakai buat latihan itu seminggu itu 3 kali ya minimal gitu. Biasanya lebih sering sebenarnya. Tapi aku ambil ukur aja seminggu 3 kali itu rata-rata aku jalurnya adalah sekitar 70 kilo. Itu kurang lebih sekitar 5 kalau setahun itu 2.500-an. Jadi udah 2 tahun berarti sekitar 5 ribuan mungkin ya. Seperti itu ukurannya. Terus kemarin yang rute yang paling jauh itu aku pernah pakai ini di 1.300. Itu jalur yang kemarin aku cerita itu ya, yang Jogja, Jemplang, Banyuwangi, Jogja lagi. Terus habis itu kemarin, ini barusan juga aku pakai kurang lebih sekitar 800 kilo, itu Jogja, Surabaya, Surabaya, Trenggalek, Trenggalek, Jogja. Jadi itu kurang lebih sekitar 800-an. Jadi Jogja, Surabaya itu 330-an kalau nggak salah. Terus habis itu Surabaya, Trenggalek itu 250 lewat jalur selatan JLS. Habis itu Jogja, Trenggalek Jogja itu lewat jalur yang Ponorogo, jadi naik nanjak di Bendungan Tugu ya, kalau nggak salah itu ada Bendungan Tugu, naik habis itu Ponorogo, Ngawi, habis itu langsung ke Jogja. Jadi kurang lebih sekitar berapa itu ya, 2000 ya, 7.000 lah, 7.000 8.000 kilometer aku pakai ban ini, dan ini kebetulan ban belakang. Kenapa aku nunjukin ban belakang? Jadi selama aku pakai itu bermasalahnya pada saat aku long ride. Jadi gitu. Jadi long ride-nya itu yang 1.000-an gitu. Itu bocor ban belakangnya dengan apa namanya? Kasus yang sama. Jadi aku pada saat udah bocor aku cek itu tidak terlihat, tidak terasa ada paku atau apa. Jadi akhirnya aku ketemukan itu adalah pecahan kaca kecil gitu, kecil banget, jadi dimasuk ke dalam ban ini. Kenapa kenapa nggak terasa dan itu kecil, karena ini TPI-nya atau Kevlarnya tinggi sekali, jadi makanya ringan, dan si kaca itu masuk ke dalam ban ini dia seperti apa ya, tipis banget, dan aku cek itu bocornya itu bukan bocor langsung kempes gitu, enggak. Jadi kurang lebih sekitar 4 jam atau 4 jam atau ya 4 jam atau 5 jam lah, 4 jam lah. Itu tuh mulai kerasa kempes 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 akhirnya, dan aku rasakan kok berat, makin lama makin berat seperti itu. Dan ternyata memang bocornya kecil banget, dan sempat aku pakai ini ya, ban dalamnya itu tiup gitu, tiup pakai, kan kebetulan aku pakai ban dalamnya itu pakai ban TPU ya, TPU ya, jadi ban plastik gitu. Itu aku tiup pakai mulut ya, agar agar dia tidak terlalu melebar gitu kan. Habis itu aku cek di air, itu nggak kelihatan, jadi saking kecilnya. Jadi sampai aku tekan-tekan, akhirnya aku pakai pompa lebih tinggi lagi, pompanya itu akhirnya kelihatan itu kecil, tis tis gitu. Anginnya keluar kecil banget, jadi akhirnya di situ aku cek. Jadi caranya untuk mengetahui itu copot ban dalamnya, kita ketahuin titik yang bocor, kita titikin, habis itu tempelin sini. Jadi kitarnya di mana seperti itu, baru kita buka dari dalam, kita cek pasti ada itu. Nah itu kalau saya seperti itu. Dan kalau bisa selama itu bawa peniti.
Jadi kemarin aku waktu yang di Banyuwangi itu nyari peniti susah banget, dan akhirnya aku nyari toko ini kayak benang, itu toko benang apa namanya itu ya, jadi seperti itu akhirnya baru bisa kecongkel kecil banget itunya, pecahan kacanya. Itu kasus yang pertama. Yang kasus yang kedua pun yang kemarin baru ini sama gitu, kecil banget, dan aku cek situ nggak ada sama sekali. Makanya pada saat aku dari sebenarnya ini bocornya itu pada saat di Surabaya. Jadi pada saat mau ke Surabaya Trenggalek itu di hotel tuh kok gembos gitu. Akhirnya aku ganti ban baru sampai di Trenggalek itu kempes lagi. Dan akhirnya paginya mau berangkat dari Trenggalek ke Ponorogo, ke Jogja itu aku pompa lebih banyak lagi, dan akhirnya sampai mana ya? Sragen itu gembos. Maksudnya kerasa banget itu Sragen itu. Sampai Sragen itu kerasa banget sampai perbatasan Sragen Surakarta kalau nggak salah itu. Nah itu tuh udah kerasa banget. Akhirnya sampai ke mana, Solo, salah satu soto Boyolali gitu. Disitulah aku cek. Dan akhirnya memang pompa lagi. Jadi gitu mas. Jadi selama perjalanan aku pompa. Jadi akhirnya kecapean ya. Jadi sebenarnya masih bisa. Kenapa aku nggak mau ganti yang ban yang baru lagi? Percuma, nanti bakal bocor lagi dan susah untuk itu. Makanya biasanya kalau aku ngalami kasus seperti itu, ya selama perjalanan aku pompa terus, misalnya gitu. Kayak kurang lebih rasanya berat, aku pompa lagi. Jadi akhirnya sampai di hotel atau sampai di penginapan, baru kita mulai nyari, karena pada saat di perjalanan kita ngecekin seperti itu cukup memakan waktu dan ngabisin waktu gitu. Jadi ya itu sih tipsku. Dan mengenai bannya itu sangat rekomen banget buat teman-teman yang suka di aspal atau apa dengan ban yang besar seperti ini. Dengan turunan yang curam pun juga aman, tanjakan yang curam pun juga aman. Tapi pernah kemarin ada kasus aku itu nanjak di Jogja ya, itu di tanjakan Cepluk atau apa, Cipluk yang di selatan itu, ke di bawahnya Bukit Hijau ya, itu ada setelah Bukit Hijau itu baru ada tanjakan Cepluk atau apa itu, mungkin teman-teman Jogja tahu lah. Nah itu dengan kondisi tanahnya itu beton ya, beton cor-coran gitu, dan agak sedikit basah. Dan ban ini aku pompa di 60 PSI, maksimal di 60 PSI, karena aku memang suka ban yang keras gitu. Dan ternyata pada saat aku naik di tanjakan Cepluk itu katanya 30%. Katanya teman-teman itu 30%. Dan akhirnya aku goes di situ, slip ban ya, kayak sit. Jadi akhirnya aku karena itu tanjakan cukup curam, akhirnya turun dan nuntun. Karena memang seharus itu kendalanya, atau karena ini memang jenis bannya yang memang tidak bisa raket itu, atau memang kesalahanku yaitu memakai PSI yang terlalu tinggi. Akhirnya pun bannya itu keras, dan akhirnya rollingnya pun terlalu itu. Jadi seperti itu Mas Dap. Jadi kalau di tanah gravel itu masih oke banget. Di bebatuan nggak rekomend sih. Di akar kayaknya enggak. Jadi seperti itu Mas Dap, yang aku pernah rasakan untuk ban Max Slide. Tapi yang bikin sedikit pusing adalah harganya. Harganya cukup tinggi sekali. Jadi satu ban ini bisa dapat 2 ban atau 3 ban dengan MTB ya, ban MTB ya. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya dengan merek yang Maxxis sama itu bisa dapat 2 atau 3 ban harganya ini, harga satu ban ini. Jadi seperti itu. Jadi rekomen, oke banget, ringan sekali dibanding sama ban gravel yang di bawah ukuran ini, yang 742 atau 45
itu masih ringan ini dengan ukuran ban yang lebih besar. Jadi ini 29 kali 2.0 itu sama kayak 700 kali 50. Itu dibanding dengan ban yang Pana Racer Gravel King itu cukup jauh bedanya, antara 100 graman. Jadi ini kalau nggak salah 200 atau 340 gram, kayak 340 graman ini satu bannya ini. Bisa ditimbang sendiri gitu. Kalau ban Pana Racer itu kayak lebih sekitar 400-an ya, dengan ban yang 745 ya. Katanya aku pernah ngobrol sama teman-teman yang itu, dia bilang seperti itu. Jadi teman-teman, rekomen nggak? Rekomen banget. Mengenai harga ya silahkan sesuai kebutuhan. Tapi karena ini harga cukup tinggi, aku hajar habis-habisan. Jadi aku pakai terus, aku maksimalin, dan memang sampai sekarang dengan yang masih 700-an ya, dengan 7.000-an itu masih lumayan sih. Masih ada, ini ban belakang ya, ban belakangnya. Jadi masih berkurangnya, ada berkurang tapi tidak langsung signifikan sekali. Jadi masih rekomen lah untuk masih bisa dipakai lama. Jadi seperti itu. Jadi karakter bannya itu di ininya halus. Terus pinggirnya itu ada kayak untuk cekraman. Jadi kemungkinan kalau yang kemarin kasus yang di Cepluk itu, yang di gradient yang 30% itu, kemungkinan kalau misalnya bannya itu aku turunkan PSI-nya, itu mungkin nggak masalah sebenarnya. Tapi ya sudahlah gitu, karena memang waktu itu event 200 kilo dan tanjakannya juga cukup banyak ya. Ceplok, habis itu di sana Batu Gunung Purba, habis itu di Bukit Teletabis, itu gila, itu event yang menurut aku cuma 200 kilo tetapi tanjakannya menguras habis semuanya. Jadi nuntun lah seperti itu, Master. Jadi gitu. Itu aja Mas Top ya infonya. Kalau mau beli ya monggo, atau kalau mau memakai ini ya monggo, sesuaikan dengan kebutuhan panjenengan semua. Jadi kalau kalau aku sih dengan harga yang cukup tinggi itu oke lah. Jadi seperti itu Mas Top. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Top ya.